Shalom, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Selamat sore, selamat ketemu lagi. Selamat bertemu dalam kebenaran firman Tuhan di dalam pelayanan One Man Ministry ini. Saya yakin percaya pada sore hari ini kita semakin diberkati, dikasih Tuhan, dan semakin menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Karena tanpa melakukan firman, iman itu kita mati. Bagaikan tubuh kita tidak ada rohnya, saudara. Karena apa? Pada saat kita menjadi pelaku firman, kita jadi hidup. Rohnya, yaitu Roh Kudus yang hidup di dalammu, itu yang membuat kita hidup. Oke, kita akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini tentang penyesalan selalu datang terlambat. Nah, ini saudara, ini perlu saya ingatkan lagi karena Roh Kudus mengingatkan saya ini. Ayo disampaikan Bambang. Ini orang-orang seringnya seperti itu. Penyesalan selalu datang terlambat. Ya toh, sudah terbukti keadaannya terjadi, baru dia nangis-nangis. Aduh, maafkan aku, gini-gini. Tapi sudah terlambat, ya sudah terjadi, baru menyesal, ya. Itu ya saudara yang dikasihi Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, firman-Mu berkuasa, firman-Mu ya dan amin. Dan saat sore hari ini kami percaya Engkau bekerja sesuai dengan firman-Mu dan menjadi rema-rema atas setiap pendengar firman-Mu, setiap jemaat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Dan kami yakin semua semakin diperbarui dan diperbarui sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu yang selalu membawa damai sejahtera bagi kami. Dan kami anak-anak-Mu hanya bisa taat dan setia untuk menjadi pelaku firman-Mu dan berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Lebih berkat memberi, lebih berkat melayani daripada dilayani, lebih berkat memberitakan firman Tuhan, lebih berkat berdoa untuk orang lain, lebih berkat memberkati melalui doa-doa, melalui penyebaran firman Tuhan, lebih berkat memberi semuanya untuk orang lain daripada kita diberi. Ya saudara-saudara yang kasih Tuhan, ayo bangkit dan bangkit, jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus. Lebih berkat memberi doa terhadap orang lain, doa syafaat, doa pagi. Dan ayo lebih berkat memberitakan firman. Jadikanlah firman itu rema dalam hidupmu, jadikanlah saksi dalam hidupmu. Apapun tiap hari engkau mengalami mujizat-mujizat Tuhan, beritakan kasih ini kepada sesamamu supaya mereka mengenal kasih Tuhan yang luar biasa, supaya mereka dapat diperbarui dalam kehidupannya. Karena firman Tuhan mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, ya Tuhan sendiri yang mengawali dan mengakhiri. Dan kami yakin percaya firman-Mu bekerja saat ini di dalam nama Yesus sesuai yang Kau firmankan, supaya penyesalan itu tidak datang terlambat dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya setelah kita belajar season-season yang kemarin, yaitu iman yang timbul dari pendengaran firman Tuhan, dan banyak hal yang dibahas di situ, ya. Roh Kudus ingatkan kita supaya kita itu nggak mati, saudara. Iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jikalau engkau sudah percaya Tuhan Yesus tapi tidak menjadi pelaku firman, maka hidupmu adalah mati di hadapan Tuhan. Dan engkau adalah orang-orang yang belum penuh di dalam Roh Kudus kalau belum menjadi pelaku-pelaku firman. Karena firman Tuhan hanya bisa menuntun kita untuk berjalan dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri, yaitu pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 17 ayat 17 jelas sekali mengatakan, firman, kuduskanlah mereka semuanya di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ingin hidup kudus, gampang, jadilah pelaku firman dalam tuntunan Roh Kudus, supaya kerajaan Allah ada di dalam setiap kehidupanmu. Yaitu apa kerajaan Allah? Kebenarannya, sukacitanya, damai sejahteranya. Kalau kalian belum hidup dalam kebenaran, belum hidup dalam kebenaran, belum ada sukacita dan ada damai sejahtera dalam tuntunan Roh Kudus, berarti hidup kita masih di luar Roh Kudus. Makanya iman kita akan jadi mati. Iman kita akan jadi mati. Iman kita akan jadi mati, saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo, hidup. Roh itu akan memberi hidup dalam kehidupanmu. Percaya Tuhan Yesus Kristus, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kau akan diberi hidup dan diberi hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Oke, saya akan bahas seperti Tuhan Yesus ajarkan yang Roh Kudus berikan kepada saya. Penyesalan selalu datang terlambat, ya.
seringnya begini saudara, saya dulu itu kalau sering berbuat itu kalau dibilangi ngeyel ya, kalau dibilangi orang tua kan sudah pengalaman ya, orang tua itu biasanya sudah mengalami hal-hal yang dulu dia lakukan ya, dan kita belum, tapi ya namanya anak muda ya gitulah seringnya mesti ngeyel, nggak bisa, ini pasti bisa, ini gini. Nah setelah kita ngalami, aduh iya ya tadi sakjane aku nurut orang tua aku itu ya, omongan orang tua aku itu sebenarnya itu nggak terjadi harusnya, tapi ya udah terjadi lah. Nah itulah penyesalan seringnya terjadi terlambat saudara. Saya pernah nonton sebuah sinetron saudara yang menceritakan gini, orang tuanya sakit tapi nggak mau bilang kalau ke anaknya dia lagi sakit. Nah karena dia itu sudah anak terakhir yang belum menikah ya, meskipun masih SMA, akhirnya dia dijodohkan sama sahabatnya. Lah sahabatnya ini adalah teman dekatnya dan diceritani, namanya si A sama si B gitu ya. Si B yang punya penyakit ya, terus si B cerita ke A, aku ini punya penyakit, sebentar lagi gak lama hidupku, anakku itu kan masih SMA, lah anakmu itu kan sudah bekerja ya, jadi pilot lah, jadi penerbang gitu ya, Laisa dijodohkan aja lah anakmu ini sama anakku, karena aku yakin pas lah anakku ini ya, tapi anakmu itu harus sabar, karena anakku ini apa ya berontak lah, semenjak ditinggal ibunya meninggal itu jadi bedigasan gitu, jadi anak kayak metal gitu saudara, perempuan tapi metal gitu anak saya gitu. Terus jangan cerita-cerita sama mereka bahwa aku sakit gini-gini, jadi mereka nanti biar ditemukan itu memang karena cinta, karena memang kesadaran mereka selain untuk menyenangkan orang tua, permintaan terakhir orang tua mungkin ya, tetapi kan tidak disebutkan saudara. Nah itu akhirnya anaknya itu tetap nakal saudara, dijodohkan nggak mau sama si laki-lakinya itu, yang perempuan tetap metal. Lah pada suatu saat dia ini melihat kebaikan si laki-laki yang pilot ini saudara, diantar, disabarin, pokoknya dia nggak jahat lah, nggak marah-marah, mbok metal kayak apa wis perempuannya menghina apa-apa wis nggak apa-apa wis, pokoknya nyantai aja, dia tetap baik, dia baik. Akhirnya dia nangis, tanya sama si pilotnya itu, kamu kok mau sih dijodohkan sama aku, kamu mesti ada maksud tertentu, kenapa kok bisa mau sama aku gitu loh, padahal kamu itu sudah tak supaya kamu itu benci sama aku gitu loh. Tapi laki-laki itu bilang cuma satu, karena aku ingin menyenangkan orang tua. Kenapa menyenangkan orang tua? Karena orang tua sudah, dia menyadari bahwa bisa menjadi pilot sampai saat itu karena bimbingan orang tua, pimpinan orang tua, usaha orang tua, yaitu sampai membiayai, sampai segala sesuatunya itu dari orang tua gitu. Terus dia menghargai itu, terus perempuannya itu jadi nangis, wes enggak, pokoknya aku enggak layak untuk kamu terlalu baik bagi aku. Malah perempuannya itu menyesal gitu ya, menyesal. Nah terus perempuan ini cerita sama si laki-lakinya, bilang begini, Mas maaf ya, aku itu ya apa ya, enggak layak lah buat kamu terlalu baik, orangnya terlalu baik, sudah saya hina-hina, saya apa-apa, kayak kamu tetap melakukan yang terbaik untuk bagi orang tua, kamu ingin menyenangkan orang tua, tapi bukan karena kamu cinta sama aku, makanya janganlah, kamu itu nggak pantas buat aku. Terus dia cerita jujur perempuannya bahwa aku ini sudah pernah hubungan suami istri dengan pacarku yang nakal itu, yang ngajak kawin lari sama aku, tapi orang tua nggak setuju, orang tua aku nggak setuju. Nah tapi si cowok ini apa jawabannya saudara? Aku nggak mau lihat masa lalumu, aku mau lihat masa depanmu ke depan bersama aku. Udah gitu dong. Nah pada saat proses seperti itu, akhirnya singkat cerita, akhirnya si wanita ini bertobat dan sadar setelah orang tuanya meninggal. Nah, sebelum orang tuanya meninggal, sakit jantungnya, sakit kankernya dan sakit jantungnya itu terjadi, anak ini tetap nuakal saudara, meskipun si laki-laki itu sudah baik, diolok-olok, meskipun dia sudah ngomong seperti itu loh, kamu nggak layak untuk aku, pokoknya kamu benciin aku tinggalin aku, aku pokoknya tak sama berandalan sing laki-laki yang berandalan yang sudah pernah hubungan suami istri itu. Nah itu terlambat saudara. Nah terlambatnya apa? Setelah orang tuanya meninggal, baru dia nangis-nangis minta maaf bahwa
Aku menyesal lakukan ini semua, ternyata ayah sudah melakukan yang terbaik untuk aku ternyata menyakiti hati ayah. Tapi kan sudah terlambat saudara, orangnya belum hidup. Padahal kalau kita mau menyenangkan orang kan harusnya selama masih hidup saudara. Nah ini, ayo belajar menyenangkan orang lain. Seperti Tuhan Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apalagi orang tua kita, apalagi saudara-saudara kita. Saudara tahu, saudara-saudara kita itu siapa? Kita itu satu penciptanya siapa? Ya Allah sendiri. Berarti kita diciptakan oleh Allah dari keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa kalau orang Islam. Tapi kalau orang Kristen bukan Nabi Adam tapi Adam dan Hawa. Berarti kita semua keturunan Adam dan Hawa. Bener apa enggak? Ayo, bener apa enggak? Bener apa enggak? Nah, berarti kita itu masih saudara semua saudara. Kenapa sih kita dibedakan banyak bangsa? Terus ada ras Eropa, Afrika, Amerika, Cina, Asia dan sebagainya, Australia. Itu karena menara Babel ya di Alkitab. Makanya belajar di Alkitab itu diciptakan banyak-banyak bangsa karena menara Babel. Saya nggak akan cerita itu terlalu panjang. Saya ingin menceritakan penyesalan yang selalu datang terlambat ini. Ayo, jangan seperti anak yang cewek ini. Setelah orang tuanya meninggal, dia baru mau berbuat baik, mau berbuat benar sesuai keinginan ayahnya yang menuntun dalam kebenaran Allah ya. Contohnya gini, kalau orang tua itu kan pengen anaknya lebih baik daripada orang tuanya, itu pasti. Nah, apalagi Tuhan Yesus saudara, apalagi Allah kita yang menciptakan kita, diciptakan segambar dengan Allah. Berarti kita ini diciptakan segambar dengan Allah, itu memiliki karakter Kristus saudara, memiliki karakter ilahi, memiliki karakter Allah dalam diri kita. Ayo coba pikiran-pikiran Allah, pandangan-pandangan Allah, pendengaran Allah, perkataan Allah, sehingga tubuh ini tidak berbuat dosa lagi. Ya, kita bertindak tubuh ini kan berdasar apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan. Bener enggak? Marah-marah mulutnya, wah, mesti ini tubuhnya anjel, wah semuanya megang apa gak karuan, das-das gitu ya. Nah, makanya ayo jangan penyesalan di akhir. Sebelum itu terjadi, pikirkanlah yang panjang untuk berguna bagi sesama, untuk bermanfaat bagi sesama. Itulah hidup yang benar saudara. Hidup yang berkenan itu adalah bermanfaat bagi sesama. Terserah orang lain mau gak bermanfaat sama kita, monggo, gak apa-apa. Itu terserah, itu urusan iman mereka kepada Tuhan. Karena pada saat manusia meninggal itu dihakimi sesuai perbuatan mereka masing-masing. Dan kita hanya bisa mengingatkan dan mendoakan. Mengingatkan, mendoakan. Melalui pemberitaan ini saya hanya mengingatkan dan mendoakan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, supaya penyesalan itu enggak datang terlambat dalam kehidupanmu. Ya, lek wis mlebu neraka nanti piye? Gak bisa saudara, gak iso balik. Saudara kepanasan terus ya. Kena geni sithik wis mlempu sikile apa kaki saya pernah kena minyak aja melempuh sampai berapa bulan gak sembuh-sembuh. Aduh, sakitnya ra ukur ya. Mau mandi susah, ya mau gerak apa susah gitu ya. Contohnya Mark Marquez nih, padahal cuma lengan itu sing luka, sehingga dia nggak bisa beraktivitas untuk balapan motor sendiri, jadi nggak bisa. Nah itu saudara, makanya jangan kita itu menyesal terlambat setelah sudah kejadian gitu saudara. Ya, ini firman Tuhan ajarkan gitu. Jangan menyesal sudah terlambat ya. Tadi sudah ada contohnya, kisah cintanya begitu. Tuhan Yesus rela berkorban mati untuk kita, menebus kita, untuk kita menjadi umat-umat yang benar di hadapan Tuhan. Bukan umat-umat yang salah, sudah percaya Tuhan Yesus tapi tidak menjadi pelaku firman, tidak menjadi berkat bagi sesamanya, masih mementingkan golongan. Itu di Yudas 1 ayat 19 lagi saudara. Nanti kita belum penuh Roh Kudus karena kita belum berjalan dalam seluruh kebenaran Tuhan. Itu saudara. Ayo balik lagi. Ini firman Tuhan yang sangat sederhana dan sederhana sekali. Kembalilah sebelum penyesalan itu terlambat datang kepadamu. Ayo, sekarang bermanfaat. Saya ada season-season kesaksian kehidupannya yang sederhana, saudara. Ingatlah guru-guru masa kecilmu. Ingatlah orang-orang yang sudah berjasa sampai masa besarmu tadi. Kan ini firman Tuhannya begitu, menghargai orang tua, tapi nek harus meninggal ngopo? Rugi, saudara.
Ya selama hidup itu loh masih bisa nyenengke orang tua, ayo disenengke gitu saudara. Ini yang firman Tuhan katakan, sebelum kita menyesal, terlambat kemudian. Ayo saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belum bisa bertemu dengan orang tua luar kota jauh, ya kita bantu doa supaya Tuhan tetap pelihara kehidupan orang tua, kakak-kakak kita yang masih memelihara orang tua kita, dan kita selalu berdoa supaya Tuhan selalu beri yang terbaik untuk orang tua kita, ya. Oke saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terlambat, penyesalanmu jangan terlambat. Wis kedaden baru kamu menyesal. Ayo mulai sekarang renungkan, pikirkan, lakukan apa yang Tuhan mau atas hidupmu, ya. Percaya Tuhan Yesus, jadi pelaku firman, hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, dan bersama Tuhan Yesus pasti bisa. 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 Hendaklah engkau menjadi pelaku-pelaku firman. Kasihlah sesamamu yang miskin. Jadi kalau ada orang berdosa, kalau ada orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kesalahan, tidak melanggar firman Tuhan, berarti mereka orang-orang yang miskin kebenaran. Kasihlah mereka, doakan mereka, tegurlah mereka selama masih bisa ditegur. Kalau tidak bisa ditegur, ya kita doakan, ya. Itulah ajaran Tuhan, yaitu membawa damai, membawa kasih, tidak membawa perpecahan, ya. Seperti tidak penuh Roh Kudus berarti membawa perpecahan dalam kehidupan kita. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Sampai ketemu season berikutnya. Janganlah penyesalan datang kemudian, ya. Ayo menjadi pelaku-pelaku firman, menyenangkan orang-orang yang masih hidup di dunia ini, yang hidup kita bisa bermanfaat bagi mereka, dan saling mendoakan. Jangan disalahkan kehidupan mereka kalau mereka hidup di dalam kesalahan, di dalam dosa, karena kesalahan dan kebenaran itu hanya milik Allah. Karena nanti kita dihakimi benar salah itu Allah yang menghakimi, bukan kita manusia, ya. Jadi ingat, kalau ada orang yang salah kita bantu ingatkan dan kita doakan saja. Itu kalau Tuhan ajarkan sama saya, ya. Ini firman ini sudah menjadi bagian, makanya saya nggak mau menyesal lagi dalam hidup ini. Ya, lakukan yang terbaik untuk Tuhan selama kita masih hidup. Pada saat kita dipanggil, kita sudah siap dan kita sudah bisa tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu saudara. Oke, terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin penyesalan itu sudah tidak akan datang terlambat bagi kami semua anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman ini. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi bertobat dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan kami minta ampun jikalau kami memiliki kesalahan juga terhadap orang lain dan sesama kami. Ampuni kalau kami tidak membawa damai, ampuni kami kalau tidak melayani, ampuni kami kalau tidak menjadi berkat, ampuni kami kalau tidak menjadi pendoa bagi mereka, ampuni kami kalau tidak memberitakan firman bagi mereka melalui perbuatan firman-firman-Mu yang sudah nyata atas setiap kehidupan kami. Lebih berkat memberi, 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 lebih berkat memberi daripada menerima. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kuasa firman-Mu bekerja, kuasa firman-Mu bekerja, kuasa firman-Mu bekerja, dan kami yakin apa yang Kau sudah kerjakan, apa yang sudah Kau firmankan, iya dan amin terjadi atas setiap pendengar firman-Mu, hamba-hamba-Mu, dan setiap pendengar kuasa firman-Mu ini, siapapun mereka adalah sesama kami manusia yang harus kami kasihi, dan itu terjadi atas setiap kehidupan mereka, menjadi bertobat, menjadi pelayan-pelayan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadapan-Mu. Roh Kudus, kerjakan apa sesuai yang Kau mau, dan biarlah mereka Engkau lembutkan hati mereka menjadi anak-anak Allah yang setia untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hidup di dalam roh, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, berjalan dalam kebenaran firman, tidak di dalam daging lagi. Filipi 4 dan Galatia 5 terjadi atas setiap kehidupan mereka, yaitu pribadi 9 pribadi Roh Kudus dan pikiran-pemikiran dari pesan Allah terakhir sebelum Dia naik ke surga. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga, dan
cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Dan kami yakin Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau yang awal dan yang akhir, Engkau yang menguasai kehidupan kami, Engkau yang memegang pintu kerajaan surga, Engkau yang telah melepaskan kami dari kutuk kemiskinan, kutuk penderitaan, kutuk ketidakberhasilan, kutuk hukum, kutuk Taurat, yaitu sakit, penyakit, dan kemiskinan, bahkan hawa nafsu kami yang tidak bisa mengampuni orang lain. Ya Bapa, di dalam nama Yesus kami yakin semua sudah bekerja sesuai apa yang Kau mau, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, bersama Tuhan Yesus kita bisa sampai ketemu di season berikutnya di dalam One Way Ministry. Haleluya, haleluya, amin.